Masuk tahun 2021, kasus malaria di Mimika khususnya di distrik Wania per Januari dan Februari mencapai angka 1.283 kesakitan malaria berdasarkan data yang dilaporkan Puskesmas Wania. Dari jumlah kasus tersebut per Januari 2021 terjadi 788 angka kesakitan malaria dengan persentase tertinggi adalah penyakit malaria tersiana dan tropika yang mencapai 46% angka kesakitan. Sedangkan per Februari 2021 terjadi 495 kesakitan malaria dengan kesamaan kasus kesakitan malaria yang terjadi. Dari data Puskesmas Wania yang tercatat, angka kesakitan malaria per Januari tertinggi terjadi pada usia 15 hingga 64 tahun, yang terbanyak terjadi di Kampung Kamorojaya dan Nawaripi, yang sedikitnya 15 orang ibu hamil terjangkit malaria per Januari 2021. Sedangkan untuk bulan Februari, tertinggi terjadi juga pada usia 15 hingga 64 tahun, yang terbanyak di Kampung Kamorojaya, dengan sedikitnya 11 ibu hamil terjangkit dari keseluruhan kasus per Februari 2021. Di Puskesmas Wania, Kabupaten Mimika. Untuk kasus malaria bulan Januari tahun 2021 ini ada sebanyak 19 kasus ibu hamil. Ini mengalami peningkatan daripada tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun 2020 untuk totalnya sampai Desember sebanyak 105 kasus pada ibu hamil malaria. Ini kalau dirata-ratakan setiap bulan sebanyak 8 kasus. Salah satu faktor yang menjadi penyebab naiknya angka malaria pada ibu hamil yaitu masalah lingkungan. Yang kita tahu akhir-akhir ini curah hujan sangat tinggi dan juga terdapat banyak genangan-genangan air di saluran rumah, sementara saluran pembuangan air belum lancar. Untuk pencegahan mengatasi malaria yaitu ada beberapa cara, yaitu untuk ibu hamil seandainya keluar dari rumah baik siang atau malam, kita anjurkan untuk memakai pakaian yang tertutup, jadi untuk mencegah daripada gigitan nyamuk. Selain itu kita anjurkan juga untuk memakai lotion anti nyamuk. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah kita anjurkan bahwa ibu hamil harus memakai kelambu pada saat tidur. Jadi kelambu ini sudah dibagikan oleh Promkes dari Puskesmas Wania. Jadi kita anjurkan ibunya untuk memakai sehingga pada saat tidur ibu tidak tergigit nyamuk. Dan untuk kebersihan kelambu kita anjurkan juga tiap 4 bulan sekali untuk mencucinya. Dan untuk pasien atau ibu hamil yang positif malaria, kita edukasi dengan menambahkan cara meminum obat malaria. Yang menjadi penekanan kami yaitu minum obat malaria sesuai dengan dosis dan dihabiskan sampai tuntas. Dan untuk kontrol setelah minum obat malaria, kami anjurkan 1 minggu kemudian untuk pemeriksaan laboratorium malaria. Untuk kelancaran pelayanan ibu hamil dalam pemeriksaan kehamilan selanjutnya, kami anjurkan ibu hamil membawa buku KIA yang sudah kami berikan dan juga membawa kartu berobat puskesmas. Selain itu juga untuk ibu hamil yang mempunyai kartu jaminan kesehatan atau kartu BPJS, kami anjurkan untuk membawa juga. Di masa pandemi COVID ini tidak lupa juga kami anjurkan kepada ibu hamil yang datang periksa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Mulai bulan Maret akan dilaksanakan pemeriksaan USG. Jadi untuk ibu-ibu hamil silakan datang ke puskesmas dengan jadwal seminggu 2 kali, yaitu hari Selasa dan Kamis. Dan pemeriksaan USG untuk ibu hamil seandainya tidak ada masalah kehamilan, selama hamil sebaiknya pemeriksaan USG sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama kali pada saat trimester pertama, yaitu umur kehamilan 10 sampai 14 minggu.
Dan untuk USG kedua pada trimester ketiga, yaitu umur kehamilan 36 minggu. Dalam wawancara by phone, Kepala Distrik Wania Richard Wakum menghimbau agar pimpinan di tingkat kelurahan dan kampung terus melakukan sosialisasi eliminasi malaria kepada warganya sebagai upaya bersama masyarakat untuk memberantas malaria di lingkungan masing-masing. Sesuai dengan data yang diberikan oleh rekan-rekan dari Puskesmas, ini sangat-sangat lihat datanya yang dikasih ini sangat tinggi sekali nih. Ini sangat tinggi sekali untuk masalah kasus malaria ya yang terjadi di distrik Wania. Jadi saya selaku Kepala Distrik menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah distrik Wania. Yang pertama, kita mengingat bahwa kondisi Timika saat ini untuk situasi curah hujan sangat tinggi. Jadi saya menyampaikan kepada warga bahwa mari kita sama-sama menjaga diri kita, terus menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih. Kalau lingkungan kita bersih, otomatis kita akan sehat. Kalau kita sehat, otomatis kita akan bisa mencari nafkah atau mencari hidup untuk keluarga. Jadi sekali lagi saya imbau kepada masyarakat, mari kita sama-sama untuk menjaga kebersihan lingkungan kita masing-masing supaya kita dapat terhindar dari penyakit malaria ini. Karena saya baru lihatnya data ini untuk kasus malaria yang terjadi di distrik Wania ini sangat tinggi. Kalau tidak salah itu untuk Januari saja, tinggi sekali nih Januari untuk kasusnya. Dan juga sampai dengan bulan Februari tinggi sekali. Berbeda dengan tahun lalu. Tahun lalu setelah kita cross check 3 bulan terakhir dari bulan dari Agustus sampai dengan Desember, ini malahan dia awal tahun ini melebihi daripada Agustus tahun kemarin sampai dengan Desember. Dan juga saya imbau kepada Bapak Ibu Kepala Kelurahan, Kepala Kampung, jangan bosan-bosan untuk menyampaikan itu kepada Bapak Ibu tingkat bawah, yaitu tingkat RT. Selalu kita harus mengingatkan mereka. Dan juga Bapak Ibu RT juga jangan bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kepada warga untuk menyampaikan masalah kebersihan lingkungan ini.